Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semoga kita semua terus mengisi hati dan pikir kita dengan ungkapan syukur. Saudara-saudara, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Senin 17 Februari 2025, akan dibawakan oleh saya, Penatua Desi Balo. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, kami sungguh bersyukur atasnya dan terus rindu untuk Tuhan bentuk. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sapaan-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita adalah pelayanan sebagai hak istimewa, presentasikan dengan istimewa. Adapun ayat Alkitab yang melandasi renungan ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelayanan sejati bukan tentang di mana atau tugas tertentu saja, tetapi tentang sikap hati. Sesuatu yang kita kerjakan disebut pelayanan ketika hati kita terpaut kepada Tuhan dan memiliki kerinduan untuk melakukannya dengan kasih. Pelayanan adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan sangat istimewa. Bukankah Tuhan mampu melakukannya tanpa melibatkan kita? Jika kita menyadari bahwa melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa, sebuah kehormatan, maka sudah sepantasnya kita mempersembahkannya dengan istimewa. Tidak asal-asalan, tetapi dengan kualitas terbaik yang mampu kita persembahkan. Mensyukuri talenta yang Tuhan beri dengan memberi diri untuk melayani atau mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, baik, bahkan sangat baik. Namun perlu kita ingat bahwa pelayanan bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan di mana saja. Semua tindakan kita, jika dilakukan dengan hati yang bersih, penuh kasih dan ketulusan, adalah sebuah pelayanan di mata Tuhan. Seorang ibu yang dengan setia mengasuh anak-anaknya dengan kasih, mendegur dan mendidik mereka dalam kasih, ia sedang melakukan pelayanan. Seorang karyawan yang bekerja dengan jujur dan tidak curang, melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan sikap yang baik, ia sedang melakukan pelayanan. Seorang mahasiswa yang belajar dengan sungguh tengah mengekspresikan syukur yang ia nyatakan atas kesempatan yang Tuhan beri baginya. Itu pun adalah sebuah pelayanan. Seorang teman yang mengupayakan kehidupan pertemanan yang mendatangkan rasa nyaman, rasa damai, ia pun sedang melakukan pelayanan dan sebagainya. Pelayanan bukan soal besar atau kecilnya tugas, bukan tentang di mana atau kepada siapa pelayanan itu kita lakukan, tetapi pelayanan tentang bagaimana hati kita mengutamakan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Saudara-saudara, terkadang dalam menjalankan pelayanan baik di rumah, di gereja, di tempat kerja, maupun dalam lingkungan lainnya, kita mungkin tidak selalu dipahami. Ya begitulah hidup. Hidup
tidak selalu mudah. Tetapi ketika kita terus mengarahkan hati untuk melayani, maka kita akan mampu untuk memahami apa yang ada di hadapan kita. Kita akan mampu untuk terus bersyukur atas setiap keadaan yang ada. Kita akan mampu untuk melihat dan mensyukuri setiap keadaan yang tidak mudah sebagai sebuah tempaan yang membuat kita menjadi semakin kuat. Kita tidak lagi mengejar pencitraan, kita tidak lagi mencari pengakuan, tetapi akan mampu teguh pada komitmen dan integritas hati untuk melayani Tuhan dan sesama, dimampukan untuk berkarya dengan hati yang melayani. Selain melayani dengan kasih, untuk menjadi seorang pelayan sejati, kita butuh untuk tahu menempatkan diri. Kita butuh untuk bersedia mengoreksi diri dan dikoreksi. Kita butuh untuk melepaskan diri dari tindak mengeraskan hati. Kita pun harus mau mendorong diri kita untuk menopang sesama dan melakukan semuanya dengan hati yang penuh kasih. Pelayanan adalah hak istimewa. Syukur kepada Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah kita melayani? Sudahkah pelayanan menjadi gaya hidup kita? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada masing-masing kami hak istimewa untuk melayani Engkau. Mampukan kami untuk melayani Engkau dalam setiap aspek kehidupan masing-masing kami. Bentuklah hati kami agar kami selalu memiliki kerinduan untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam kerendahan hati, untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat mensyukuri hidup dengan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.